Mari kita kupas tuntas Perang Bubat berdasarkan sumber dari Kerajaan Jawa dan Kerajaan Sunda, serta ikut tangan dari penjajah Belanda. Apa itu Perang Bubat? Perang Bubat adalah suatu peristiwa pertumpahan darah antara Kerajaan Jawa melawan Kerajaan Sunda. Perang Bubat terjadi pada abad ke-14 di alun-alun Bubat dekat dengan ibu kota Kerajaan Majapahit. Namun apakah Perang Bubat benar-benar terjadi? Atau hanya politik adu domba penjajah Belanda agar bangsa ini terpecah belah? Untuk menjawab itu semua, terlebih dahulu kita harus mempelajari sumber-sumber yang menceritakan tentang peristiwa Perang Bubat. Sumber yang paling akurat biasanya merupakan catatan sejarah yang ditulis pada waktu yang berdekatan dengan kejadian aslinya. Ada beberapa sumber yang menceritakan tentang terjadinya peristiwa Perang Bubat. Sumber-sumber tersebut diantaranya Serat Pararaton yang ditulis pada abad ke-15, Cerita Parahyangan yang ditulis pada abad ke-16, Kidung Sunda dan Sundayana yang ditulis sekitar tahun 1878 Masehi. Dari sumber-sumber di atas, catatan yang ditulis pada waktu yang berdekatan dengan terjadinya peristiwa Perang Bubat adalah Serat Pararaton dan Cerita Parahyangan. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa kedua sumber tersebut lebih akurat dan dapat dipercaya kredibilitasnya. Yang pertama kita akan membahas Serat Pararaton dan apa yang tertulis di dalam Serat Pararaton mengenai peristiwa Perang Bubat. Serat Pararaton atau biasa disebut juga Kitab Pararaton merupakan karya sastra peninggalan Kerajaan Majapahit yang ditulis dalam bahasa Jawa Kawi. Kitab ini diperkirakan ditulis antara tahun 1481 sampai tahun 1600 Masehi. Isi di dalam Serat Pararaton memuat tentang sejarah raja-raja dari Kerajaan Singasari dan Majapahit. Serat Pararaton juga dikenal dengan nama Pustaka Raja atau Kitab Raja-Raja. Di dalam Serat Pararaton diceritakan cukup rinci mengenai peristiwa terjadinya Perang Bubat. Prabu Hayam Wuruk ingin meminang putri dari Kerajaan Sunda, dan diutuslah seorang patih ke Kerajaan Sunda untuk melamar. Maka datanglah rombongan Kerajaan Sunda beserta sang putri dan para petinggi kerajaan. Rombongan Kerajaan Sunda ini diterima dan ditempatkan di Pesanggerahan Bubat, dekat dengan wilayah Istana Utama Majapahit. Namun ada perbedaan persepsi. Sang Prabu Linggabuana tidak datang untuk menyerahkan puterinya. Ia datang untuk upacara pernikahan resmi. Namun, Patih Gajah Mada tidak menghendaki bila hubungan ini dibangun dalam bentuk perkawinan resmi. Pihak Majapahit menghendaki putri Sunda diaturkan atau dipersembahkan selayaknya upeti dari kerajaan bawahan. Pihak Sunda pun tidak setuju. Gajah Mada melaporkan sikap kerajaan Sunda ini. Bre Parameswara di Wengker menyatakan kesanggupannya untuk menangani masalah ini. Jangan khawatir kakak, sayalah yang akan melawan berperang. Begitulah yang disampaikan Bre Parameswara. Pihak Sunda pun sudah bertekad hati. Bila Majapahit bersikeras meminta sang putri sebagai upeti, kerajaan siap berperang. Inilah akhirnya pecah perang Sunda Bubat. Orang Majapahit bersiap dan mengepung pihak Sunda yang berada dalam wilayah mereka. Perang pun tak terbendung. Pasukan Bre Parameswara juga berangkat menuju Bubat. Ia tidak tahu bahwa orang-orang Sunda masih banyak yang tersisa. Bangsawan-bangsawan mereka yang terkemuka pun langsung menyerang. Pasukan Sunda mendesak ke selatan sehingga pasukan Majapahit berantakan. Adapun yang mengadakan perlawanan dan melakukan pembalasan dari Majapahit ialah Arya Sentong, Patih Gowi, Patih Margalawi, Patih Tetek, dan Jaranbaya. Mereka berperang dengan naik kuda, dan balik terdesaklah orang Sunda. Mereka membidik Gajah Mada, namun pasukan Sunda yang tiba di muka kereta mati, seperti lautan, darah seperti gunung bongkah, dan hancurlah orang-orang Sunda. Tak ada yang ketinggalan. Putri Sunda yang hendak dinikahi Prabu Hayam Wuruk juga ikut tewas dalam peristiwa berdarah ini. Jika dicermati dengan baik, isi Serat Pararaton sama persis dengan apa yang tertulis di dalam Cerita Parahyangan. Cerita Parahyangan merupakan sebuah naskah kuno yang ditulis dalam bahasa Sunda.
yang menceritakan tentang sejarah tanah Sunda, terutama mengenai kekuasaan di dua ibu kota kerajaan Sunda, yaitu Kedatuan Galuh dan Kedatuan Pakuan. Naskah Carita Parahyangan dibuat sekitar akhir abad ke-16. Berikut adalah isi dari naskah cerita Parahyangan mengenai terjadinya peristiwa Perang Bubat. Prabu Maharaja sudah 7 tahun menjadi raja. Dia terkena muslihat, mendapat bencana akibat putrinya yang bernama Tohan akan menikah. Terlalu besar kemauan sang anak. Dalam rangka pernikahannya, banyak orang yang berangkat mengantarkan ke Jawa. Sebabnya, sang putri tak mau punya suami orang Sunda. Maka terjadilah perang di Majapahit. Demikianlah penyebab Perang Bubat dalam Carita Parahyangan. Di dalam Cerita Parahyangan, tidak diceritakan dengan detail apa yang sebenarnya terjadi di alun-alun Bubat. Hal itu sejalan dengan isi serat Pararaton, yang menyebutkan bahwasanya semua rombongan kerajaan Sunda tewas tak tersisa, sehingga tidak ada saksi yang dapat dijadikan sebagai narasumber untuk menuliskan semua peristiwa yang terjadi tentang Perang Bubat. Karena terdapat kesamaan dari sumber yang ditulis oleh pihak Jawa dan Sunda, para sejarawan membuat kesimpulan bahwa Perang Bubat memang benar terjadi. Namun perlu diketahui juga, melihat dari sumber-sumber yang ada, selepas terjadinya peristiwa Perang Bubat, baik dari pihak Jawa maupun dari pihak Sunda, tidak ada satupun yang menyimpan dendam. Sebab, kedua belah pihak menyadari kesalahannya masing-masing. Dari pihak Jawa menyadari akan tindakannya yang terlalu berlebihan terhadap rombongan Sunda. Dan dari pihak Sunda sendiri, menyadari kesalahannya karena keinginan yang tinggi dari putri kerajaan mereka yang memaksa ingin menikah dengan orang Jawa. Sehingga terjadilah peristiwa Perang Bubat. Yang menjadi pokok permasalahannya adalah adanya politik adu domba yang dilakukan oleh pihak Belanda. Selepas mereka menerjemahkan isi dari Kidung Sunda dan Sundayana. Kidung Sunda dan Sundayana merupakan karya sastra berbahasa Jawa Pertengahan yang ditemukan di Bali. Isi dari Kidung Sunda dan Sundayana menceritakan secara detail tentang peristiwa Perang Bubat. Namun terjemahan dari Kidung Sunda dan Sundayana dalam bahasa Belanda menceritakan tentang permusuhan kedua kerajaan tersebut selepas peristiwa Bubat. Hingga muncullah istilah, Esti Larangan Ti Kaluaran, yaitu sebuah mitos tentang larangan orang Sunda menikah dengan orang Jawa. Penjajah Belanda juga memasukkan cerita Perang Bubat yang sudah dimodifikasi ke dalam buku-buku pelajaran dan sejarah. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk memecah belah bangsa Indonesia. Karena hanya perpecahan yang dapat membuat bangsa ini menjadi lemah. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, saya meminta kepada semua penonton agar lebih meningkatkan persatuan dan kesatuan, tidak memihak golongan, tidak terpaku pada satu suku. Di setiap zaman, baik dari zaman sebelum Masehi sampai dengan zaman sekarang, peperangan selalu saja terjadi. Peperangan yang terjadi akan menciptakan siklus kebencian dan dendam, sehingga muncul kembali perang-perang berikutnya. Di sini saya memohon kepada semua para penonton agar bersedia untuk mengakhiri siklus kebencian ini dimulai dari diri sendiri, sehingga kita bisa menjadi Nusantara yang utuh, yang satu kesatuan dalam naungan Bhinneka Tunggal Ika. Dan atas dasar Pancasila, kita adalah satu keluarga.